Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi mengenai struktur pasar dan persaingan harga. Baiklah, sebelum memulai presentasi dari kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emrah Rizal dengan NIM 01021382328165 dan rekan saya. Dan saya Muhammad Irfanuddin dengan NIM 0102128283280069. Di sini saya akan membacakan penjelasan dari kelompok saya. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar merujuk pada karakteristik dan kondisi suatu pasar yang mempengaruhi perilaku, perusahaan, dan kinerja pasar secara keseluruhan. Ini mencakup jumlah dan ukuran penjual serta pembeli, jenis produk yang ditawarkan, dan hambatan untuk masuk atau keluar dari pasar. Struktur pasar sangat penting dalam ekonomi karena dapat memberikan gambaran tentang tingkat persaingan, harga produk, dan kesejahteraan konsumen. Jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, yang kedua adalah pasar bersaing monopolistik, yang ketiga adalah monopoli, dan yang keempat adalah oligopoli. Pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, secara teoritis, penjual tidak dapat menentukan harga atau disebut dengan price taker, di mana penjual akan menjual barangnya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Selanjutnya, pasar bersaing monopolistik. Pasar bersaing monopolistik terdiferensiasinya produk yang dijual, memberikan peluang bagi para penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang berbeda, yaitu price maker, dengan barang lain yang ada di pasar. Kurva demand, pasar bersaing sempurna. Secara grafis, kurva permintaan digambarkan dengan garis horizontal atau disebut garis elastis sempurna. Bila penjual menjual dengan harga di atas harga pasar, kuantitas permintaan nihil, QD sama dengan 0. Bila pembeli ingin membeli dengan harga di bawah harga pasar, penjual tidak mau menjual, QD sama dengan 0. Karena ia dapat menjualnya dengan harga yang lebih baik, yaitu sesuai dengan harga pasarnya. Titik optimal terjadi ketika MC sama dengan MR, karena bentuk kurva di permintaan D berupa garis horizontal, margin revenue R, MR, dan kurva average revenue AR. Sedangkan kurva penawaran S adalah kurva MC. Keseimbangan terjadi pada titik P, Q, yaitu ketika kurva MC bertemu dengan kurva MR, dalam hal ini ketika S sama dengan D. Kurva demand, pasar bersaing sempurna. Secara grafis, kurva permintaan digambarkan dengan garis horizontal atau disebut garis elastis sempurna. Bila penjual menjual dengan harga di atas harga pasar, kuantitas permintaan nihil, QD sama dengan 0. Bila pembeli ingin membeli dengan harga di bawah harga pasar, penjual tidak mau menjual, QD sama dengan 0. Karena ia dapat menjualnya dengan harga yang lebih baik, yaitu sesuai dengan harga pasarnya. Titik optimal terjadi ketika MC sama dengan MR, karena bentuk kurva di permintaan D berupa garis horizontal, margin revenue R, MR, dan kurva average revenue AR. Sedangkan kurva penawaran S adalah kurva MC. Keseimbangan terjadi pada titik P, Q, yaitu ketika kurva MC bertemu dengan kurva MR, dalam hal ini ketika S sama dengan D. Oke, selanjutnya ada pasar monopoli. Pasar monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Artinya, kondisi pasar di mana satu perusahaan atau sekelompok perusahaan menguasai produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu tanpa adanya persaing yang signifikan. Selanjutnya yaitu ada pasar oligopoli. Secara harfiah, pasar oligopoli berarti ada beberapa penjual di pasar. Artinya dalam pasar ini hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi industri atau sektor tertentu sehingga mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan kualitas barang yang ditawarkan. Oke, selanjutnya ada gambar kurva demand pasar monopoli. Hal ini menunjukkan kurva permintaan D
yang tidak elastis, karena sangat sedikit penjual yang menjual barang yang mirip atau close substitute, atau bahkan tidak ada penjual barang yang mirip. Posisi ini yang memberikan kekuatan bagi penjual di pasar monopoli untuk menentukan harga atau price maker. Jadi, slope negatif disebabkan barang yang terdiferensiasi, sedangkan bentuknya yang curam disebabkan tidak adanya atau sangat sedikit barang yang mirip di pasar. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pasar. Berbagai faktor yang mempengaruhi struktur pasar antara lainnya yang pertama, jumlah penjual dan pembeli, yaitu mempengaruhi tingkat persaingan di pasar. Yang kedua, tipe produk, yaitu apakah produk homogen atau berbeda. Yang ketiga, hambatan masuk, yaitu kesulitan yang dihadapi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Yang terakhir yaitu informasi pasar, akses terhadap informasi harga dan produk. Selanjutnya yaitu persaingan harga. Persaingan harga adalah strategi di mana perusahaan berusaha menarik pelanggan dengan menurunkan harga produk. Ini sering terjadi dalam struktur pasar persaingan sempurna dan oligopoli. Dalam konteks ini, beberapa poin-poin penting yang meliputi yang pertama yaitu dampak pada profitabilitas, yaitu penurunan harga dapat mengurangi margin keuntungan tetapi meningkatkan volume penjualan. Yang kedua, strategi penempatan harga, yaitu perusahaan yang dapat menggunakan berbagai strategi seperti skimming atau memulai dengan harga yang tinggi atau penetration pricing, memulai dengan harga yang rendah untuk menarik pelanggan. Yang terakhir, reaksi pesaing, yaitu dalam oligopoli, tindakan satu perusahaan dalam menurunkan harga dapat memicu reaksi dari pesaing lainnya. Oke, yang terakhir penjelasan mengenai kesimpulan. Jadi, struktur pasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara perusahaan bersaing dalam hal harga. Memahami dinamika ini penting bagi perusahaan untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif dan mempertahankan posisi mereka di pasar. Sekian penjelasan mengenai struktur pasar dan persaingan harga. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.